Pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 12 waktu Indonesia Barat. Di hari terakhir masa PPKM level 4 Medan, penyiagaan titik pengalihan jalan di dalam kota telah ditiadakan. Sementara itu kasus COVID-19 di Sumatera Utara pada sepekan terakhir melonjak naik hingga lebih dari 1.000 kasus. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan rekan Dana Pangaribuan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Dana, bagaimana situasi di Medan di hari terakhir PPKM level 4 Kota Medan? Apakah skema pengalihan jalan masih diberlakukan? Sasa dan juga pemirsa, memang hingga hari ini memasuki hari terakhir penerapan PPKM level 4 untuk di wilayah Kota Medan. Hari ini terpantau situasi di Kota Medan cukup kondusif, di mana masyarakat masih beraktivitas seperti biasa dan juga pantauan kami untuk pergerakan arus lalu lintas di dalam Kota Medan sendiri terpantau ramai lancar. Tadi kami juga sempat berkeliling di dalam kawasan Kota Medan untuk melihat apakah penyekatan atau pengalihan jalan tetap disiagakan. Namun tadi kami melihat bahwa penyekatan atau pengalihan jalan di dalam kota yang biasa disiagakan kini sudah ditiadakan lagi. Berdasarkan informasi yang kami sampaikan, kami dapatkan dari Kabid Humas Polda Sumatera Utara melalui sambungan telepon yang menyebutkan bahwa pengalihan jalan di dalam Kota Medan sudah ditiadakan secara bertahap sejak Sabtu lalu. Hingga hari ini untuk penyekatan dan juga pemeriksaan di PPKM level 4 Kota Medan sendiri masih disiagakan di kawasan perbatasan saja, yakni ada di 5 titik seperti di tempat saat ini saya melaporkan, yakni di Simpang Kampung Lalang, di mana di sini bagi masyarakat yang ingin memasuki kawasan Kota Medan wajib menjalani pemeriksaan seperti pemeriksaan surat perjalanan dari kantor mereka untuk sektor esensial maupun kritikal. Kemudian dilakukan pemeriksaan untuk surat vaksinasi. Dan di sini juga terlihat petugas gabungan masih melakukan pemeriksaan secara bertahap, di mana untuk skema pemeriksaan sendiri dibagi, yakni untuk sepeda motor di sebelah kiri, kemudian untuk kendaraan roda 4 di sebelah kanan. Dan terkait dengan perpanjangan penerapan PPKM level 4 di wilayah Kota Medan sendiri, saat ini belum ada surat edaran yang kami terima dan kami masih menunggu apakah nantinya PPKM level 4 untuk di wilayah Kota Medan sendiri diperpanjang atau tidak. Dan kami masih akan menunggu untuk menyampaikan informasi tersebut kepada Anda. Sasa. Dana, Sumatera Utara ini menjadi satu dari 5 provinsi yang masuk rapor merah Presiden terkait COVID-19. Lalu seperti apa perkembangan kasus COVID-19 di sana? Apakah lonjakan kasus naik secara drastis? Jasa terkait dengan kasus COVID-19 di Sumatera Utara hingga hari ini masih terus mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data sepekan terakhir saja, kasus COVID-19 di Sumatera Utara naik di angka 1.000 hingga 2.000 kasus per harinya. Data tersebut dapat diketahui mulai dari tanggal 4 Agustus hingga tanggal 8 Agustus 2021. Untuk data tanggal 8 Agustus 2021 kemarin yang dirilis oleh tim Satgas COVID-19 Sumatera Utara bahwa kasus COVID-19 harian di Sumatera Utara naik sebanyak 1.405 kasus per harinya. Sehingga total kasus kematian COVID-19 di Sumatera Utara kini mencapai 71.848 kasus, di mana kasus aktif sebanyak 24.723 kasus. Kota Medan masih menjadi wilayah penyumbang kasus COVID-19 tertinggi di Sumatera Utara, di mana kasus harian yang disumbangkan sebanyak 502 kasus, total kasus kumulatif sebanyak 33.093 kasus. Dengan kasus aktif di Kota Medan saat ini ada sebanyak 9.663 kasus. Sementara itu terkait dengan BOR rumah sakit di Sumatera Utara sendiri saat ini sudah mencapai 65%, sedangkan untuk di Kota Medan keterisian tempat tidur rumah sakit untuk pasien COVID-19 sudah mencapai 73%. Jasa dan juga pemirsa, tadi kami sempat memantau di salah satu rumah sakit di Kota Medan, yakni Rumah Sakit Hermina, di rumah sakit tersebut untuk rawatan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Hermina sudah penuh dengan kapasitas 60 tempat tidur yang sudah diisi 60 orang pasien. Sehingga pihak rumah sakit harus menambah 2 tenda darurat dengan kapasitas 9 tempat tidur yang sudah juga terisi penuh. Tenda ini difungsikan untuk screening atau transit sementara bagi pasien selama menjalani pemeriksaan seperti rongsen paru, untuk nantinya apakah mereka akan dilakukan rawatan lanjutan di rumah sakit ataupun disarankan untuk isolasi mandiri di rumah mereka. Dan saat ini pihak rumah sakit Hermina tidak dapat menerima pasien COVID-19 dikarenakan rumah sakit sudah penuh, dan untuk obat-obatan ataupun oksigen di rumah sakit tersebut dinyatakan aman ataupun terkendali. Demikian saya bisa kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Dana Pangaribuan, terima kasih atas laporannya langsung dari Medan.